Shalom sahabat Alpetra Ministry, apa kabar Anda semuanya? Doa kami selalu tentunya bagi Anda adalah tetap mencintai Tuhan, cinta keluarga dan juga jaga kesehatan. Tanggung jawab kita dan bukti cinta kita sama Tuhan yang menciptakan kita, maka kita perlu menjaga kesehatan. Sobat Alpetra, di hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang dengan seseorang tentunya. Ya, siapa dia? Ini udah kelihatan ya. Baik Sobat Alpetra, supaya kita tidak terlalu membuang waktu ya, mari langsung aja kita sapa Bang Heri. Berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Bang, gimana kabarnya? Sehat Bang? Baik, terima kasih, sehat dan puji Tuhan Yesus, semua dalam kendali. Terima kasih Kang Alfa. Iya. Dan sahabat Alpetra yang terus mendoakan kita semua nih, dan kami juga mendoakan sahabat Alpetra supaya terus bertumbuh dan tetap sehat. Amin, puji Tuhan. Ya. Nah ini Bang, kita sebetulnya ngelanjutin sih yang waktu kita podcast live langsung waktu itu ya. Iya. Bahwa kita jangan salah menyebut nama Tuhan. Bahkan diajarin kan bahwa dalam berdoa pun kita harus mengakhiri dengan berdoa ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan Allah betul, kita. Betul. Iya. Harus itu karena menkaskan atau menampilkan ciri khas kita Kristen. Iya. Nah, Bang, ini baru-baru ini saya dikagetkan juga nih Bang. Ada yang sampai ngeborong gitu Bang. Roh Kudus, dia Rabi, dia Imam Mahdi, dia juga ini, dia itu adalah Yesus katanya. Wah, malah ada yang bilang sebetulnya Tuhan Yesus itu, Yesus Kristus itu Satria Piningit. Wah, kalau di Indonesia gitu. Ini gimana nih Bang? Sebetulnya apa nih? Kayaknya nama Allah ini dari dulu jadi perbincangan ya Bang. Mungkin bisa dikasih pencerahan Bang buat teman-teman sobat Alpetra. Ya baik, terima kasih Kang Alfa dan sahabat Alpetra dimanapun terkait dengan nama-nama Allah, gelar-gelar, inisial atau apapun yang kita pernah dengar atau baca atau mungkin ditambahkan. Yeah. Sementara di Alkitab apa yang pernah ditambahkan seperti tadi Kang Alfa menyebutnya Satria Piningit ya atau Imam Mahdi. Iya. Sementara di Alkitab tidak ada istilah demikian ya. Yang di Alkitab hanya dikatakan sebagai raja, sebagai Tuhan, sebagai nabi, imam, anak Allah. Gelar-gelarnya gelar ya dari yang kita bayangkan. Atau Alkitab menyebutnya yang sering umum di dalam perjanjian lama yaitu Yehova. Lalu itu tuh menjadi khusus karena dianggap sakral, bahkan apabila menyebutnya akan kronis ya atau akan fatal, sehingga wajib atau harus menyapanya Adonai. Yang umum memang ada 3, yaitu Elohim dalam Kejadian 2 ya,
atau kejadian yang pertama dengan menggunakan kata kita, lalu Jehovah, lafal Yod He Waw He ya dalam bahasa Ibrani. Lafal itu yang benar tuh. Menunjukkan identitas Tuhan, identitas Allah. Pasal 3 Keluaran ayat 14 itu. Lalu yang umum yang ketiga itu Adonai, yaitu setelah penggunaan atau kata Yod He Waw He itu dikenalkan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, dituliskan atau disapa menjadi Adonai kalau kita membaca ya di ayat-ayat selanjutnya, di kitab-kitab selanjutnya. Memang Alkitab banjir nama Allah ya. Alkitab banjir nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan. Kalau saudara lain kita menyebutnya Yesus itu utusan atau gelar lainnya utusan, memang betul dia diutus oleh Bapaknya ya. Dia adalah Allah. Dalam pasal 17 ayat 3 Yohanes. Tapi nggak hanya sampai situ gelarnya. Kalau kita membaca Injil Yohanes dari pasal pertama sampai pasal 21 ya, 22 ya. Di sana dikatakan banyak sekali sebutan gelar selain anak Allah, selain sebutan gelar sebelum Abraham, lalu nabi, imam, ya, gembala, pokapur, ya, pintu, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup. Lebih dari 13 kata, 13 kata atau lebih dari 13 gelar. Injil Yohanes mencatat itu dengan menggunakan kata egoemi yang berarti menunjukkan penegasan dan terhubung dari Jehovah itu ya, Yod He Waw He ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau dihubungkan dengan cerita rakyat atau tradisi budaya ya, entah itu tradisi budaya salah satu yang ada di Indonesia sebagai Satrio Piningit ya, atau mungkin salah satu yang diyakini oleh saudara kita Imam Mahdi, bahkan ada di antara mereka juga yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Imam Mahdi. Ya silakan saja ada pengakuan seperti itu ya, tapi yang kita yakini apa yang di Alkitab, Yesus adalah Raja yang akan datang pertama sebagai juru selamat, nanti datang kedua untuk menghakimi ya, menghakimi. Nah sahabat Alpetra, kita harus mengetahui ini, nama atau gelar-gelar Yesus dipakai menurut peristiwanya atau menurut kejadian yang ada di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ya. Setidaknya ada 80 lebih ya nama-nama Allah yang dipakai berdasarkan peristiwanya atau berdasarkan kejadiannya ya. Misalkan El Shaddai, Allah Maha Kuasa itu ya, tahu ya sahabat Alpetra dan Kang Alfa, dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 menunjukkan sapaan kepada Allah yang El Shaddai, yang Maha Kuasa. El itu Allah ya. Seperti itu. Dalam Kejadian 17 ayat 1, bahkan ada nyanyiannya ya sahabat Alpetra, El Shaddai. Betul. Nah itu ya, orang Israel diperkenalkan ya oleh penulis Torah atau kitab Kejadian, salah satunya yaitu Musa. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Tapi ada juga Elyon ya, Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Nah ini gelar atau nama-nama Allah lainnya selain yang umum tadi sahabat Alpetra, yaitu Jehovah, yaitu Adonai, yaitu Elohim. Itu sapaan yang umum atau nama Tuhan yang umum. Tapi pribadinya itu aja, tidak ada pribadi lain ya. Allah Israel atau Allah di dalam Yesus
bagi kita pengikut Yesus atau orang Kristen yang sejati, tentu bukan ada banyak Allah ya, atau politeis, tidak, tapi satu Allah ya. Hanya saja nama-namanya berdasarkan pergumulan Israel atau juga pada waktu itu peristiwa demi peristiwa, jadi tercetus satu ungkapan dari Musa, dari Harun, dari orang Israel, bahkan dalam perjanjian baru juga disebut di sana ya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala, sebagai terang hidup, kebangkitan hidup, sebagai air hidup ya, dan juga sebagai jalan kebenaran satu-satunya. Itu terkait dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, kenapa ahli atau pakar mencatat lebih dari 80 nama-nama Allah itu? Membuktikan kepada pembaca Alkitab yang betul-betul paham betul konteks dan juga historikanya, sehingga kita yang hidup di era sekarang dan di tangan kita Alkitab, kita mengenali ya, dan juga menambah kekayaan terhadap pengenalan kepada Allah yang dulunya disapa sebagai El Shaddai, El Elyon, El Gibor ya, atau Allah yang Maha Kudus ya, El Kados, atau juga disapa sebagai Raja ya, El Melek ya, Raja, atau juga sebagai ya El Olam, Allah yang Maha Kekal selama-lamanya. Karena kita juga kemarin-kemarin sudah sempat nyinggung-nyinggung ya sedikit-sedikit di podcast kita, makanya mungkin ini perlu diperjelas lagi, diperluas, dan sekarang sudah diperluas oleh Bang Heri. Nah Bang, ini pertanyaannya sekarang Bang, itu kan ada tadi Abang bilang ada Yahweh ya, YHWH itu, terus ada juga El, terus ada tadi Adonai ya, sebagai gelar atau sebutan mungkin ya, gelarnya gitu. Jadi bukan nama kan, ini gelar ya Bang? Iya, nama-nama dan juga gelarnya ya. Nama-nama Allah dalam perjanjian lama. Iya. Tadi saya menyebut secara umum ada 3 yang sering dikatakan atau dituliskan di dalam perjanjian lama, yaitu Elohim dalam kejadian 1 atau kejadian 2. Di situ menggunakan kata kita. Lalu Jehovah di situ di Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku ya. Cuman di abad 19 diplesetkan oleh George Edwall, seorang liberal pakar ya, akhirnya menjadi Yahweh ya. Yahweh itu hasil rekonstruksi liberal yang bernama George Edwall ya. Jehovah berubah menjadi Yahweh, makanya orang terbiasa dengan sebutan baru itu Yahweh. Yahweh itu sebenarnya sebutan baru, sahabat Alpetra ya. Tapi karena kita sudah terbiasa jadi Yahweh. Alasan George Edwall mengatakan bahwa Allah itu bagi orang Ibrani modern, khususnya ketika keluar dari Babel, lupa lafal, lupa konsonan ya. Ini menurut George Edwall. Jadi bukan Jehovah lagi tapi Yahweh. Saya lebih setuju menyebutnya Jehovah ya. Dari itu. Tapi secara umum tadi yang saya sebutkan Jehovah, Elohim, dan Adonai. Adonai tentu sebagai sakral, kudus, kata atau lafal Allah itu Yod He Waw He, jadi menyapanya Adonai ya. Sekalipun tulisannya Jehovah tapi disapa aja Adonai kalau kita membaca teks aslinya ya dalam Ibrani. Nah, itu nama-nama yang secara umum. Tapi ada 80 lagi teman-teman. Ini menurut bukunya Elmer Towns ya. Ini itu dia. Iya. Ya, bahasa Indonesia, sahabat Alpetra kalau mau membacanya silakan beli di toko buku Kristen. Ini khusus untuk awam, mudah dicerna ya. Nah, karya betul.
Elmer ya, sahabat Iya. Petra. Nah, Betul. lalu tadi saya menyebutnya ada El Gibor ya, ada juga Yehova Roy yang berarti Tuhan adalah gembala. Mazmur 23 itu nama-nama atau sapaan umat kepada Allah, atau khususnya Raja Daud kepada Tuhan, karena Daud seorang gembala, makanya disapa sebagai Yehova Roy. Ya, Tuhan adalah gembala, akan kekurangan daku, begitu ya, seperti itu. Lalu El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, ya, dan sebutan nama-nama lain. Nah, pertanyaan Kang Alfa, baik nih sahabat Alpeta, perlu nggak nama yang tidak ada di Alkitab kita menyapa Allah? Misalkan seperti yang Kang Alfa sebut Satrio Piningit, gitu ya. Seperti juga tadi istilah Imam Mahdi atau mungkin lainnya seperti itu. Menurut saya ya sahabat Alberta, karena Alkitab sudah memuat banyak nama-nama dan sapaan terhadap umat kepada Allah, lebih baik dengan menggunakan nama-nama itu saja. Ya, nama-nama itu saja ya. Tetapi seringkali kita melihat di Alkitab dalam bahasa daerah, ya. Misalnya dalam bahasa Batak menggunakan Debata, gitu. Oh iya. Dalam bahasa Jawa Gusti, atau dalam bahasa Sunda gimana, Kang Alfa? Ya, dalam bahasa Sunda Gusti Pangeran. Ya, Gusti Pangeran di dalam Yesus. Jadi lebih tegas lagi di dalam Yesusnya ya. Karena bukti bahwa Allah itu datang ya karena dia maha kuasa, karena dia berkuasa, masa dia tidak bisa datang ya, dan bertujuan untuk mengampuni dosa atau menebus dosa. Makanya harus menjadi sama dengan manusia. Jadi harus ada Yesusnya kita menyapa. Nah, itu. Di bawah Yehovah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dalam bahasa Batak. Atau Gusti Yesus dalam bahasa Jawa ya, begitu ya, kenapa ya, sahabat Alpetra ya? Iya bang. Itu jadi ingat saya beberapa hari lalu ya, ada temen yang bilang gitu, aduh katanya Alkitabnya membingungkan gitu. Saya pernah dikasih Alkitab katanya, pas dibuka kok kayak gini aksaranya, ternyata dia dikasih Alkitabnya Alkitab bahasa Batak bang, tapi dalam tulisannya huruf Batak ya bang ya, huruf apa namanya? Iya betul. Iya kan, kalau di Sunda kan ada huruf Hana Caraka ya gitu, atau Hono Coroko lah kalau di Jawa. Tulisannya gitu, saya bingung katanya bacanya. Dibuka lihat ini Alkitab, dibuka loh nggak bisa baca dia. Wah. Ya gampangnya kalau Hana Caraka lah. Ya kalau kayak lebih kurang lah ya. Iya, kalau Hana Caraka gitu. Terus dikonversikan gitu kan ke huruf Hana Caraka Alkitab, ya bisa aja, tapi apakah banyak yang bisa baca? Kan enggak juga, saya juga belum tentu bisa baca itu. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Iya bisa dimengerti. Menggunakan kata tete manise untuk Tuhan Yesus ya. Oh iya betul. Kalau istilah-istilah nama Allah ke dalam bahasa daerah, saya kira memang itu terjemahannya. Iya bang, betul ya bang. Terjemahannya betul ya, seperti itu. Iya. Karena tadi seperti yang abang jelaskan di depan tadi, gelar-gelar itu lebih ke bahasa aslinya ya bang, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani gitu ya. Iya betul. Iya di Yunani menggunakan kata theos, kurios, gitu. Jadi dan lain sebagainya. Iya, itu hanya gelar ya. Ya ada Yesus Kristusnya ya. Nah, itu yang penting. Kristusnya menunjukkan identitas sejati pengikut Yesus pengikut Kristus. Jadi buat sahabat Alpitra harus kuat ya dalam hal ini, bahwa Tuhan Yesus itu dia Allah, dia berkuasa dan dia tidak berdosa. Itu yang paling harus dipegang. Bukan gitu? Betul, Iya. Jadi nggak usah ragu kalau ada orang yang bilang bukan Tuhan atau nggak mungkin jadi manusia atau gimana. Pegang yang selalu kita sarankan juga ya, pegang untuk sobat Alpetra bahwa Yesus itu Allah, dia berkuasa. Karena dia berkuasa, dia bisa jadi apa aja.
Mau jadi Bang Heri juga bisa ya Bang. Nanti mungkin Iya. jadi Tuhan Heri. Bisa nggak? Ya bisa aja. Mau jadi siapa juga bisa aja. Mau jadi apa juga bisa. Tapi Yang penting perlunya apa? Tuhan mau jadi batu, bisa. Bisa. Tapi apa perlunya? nah itu. Iya, itu sebabnya yang tepat Tuhan jadi manusia. Manusia. Perlunya apa? Untuk menebus, Iya. mengampuni, Iya. menyampaikan kedatangannya, Iya. tujuannya apa? Seperti itu kan? Iya, gitu kan ya. Ini juga mungkin ya Bang, yang sering juga ada yang beberapa kita dari Kristen juga bilang bahwa Yesus itulah sabda ya Bang. Mungkin ini gelar juga ya Bang. Iya, karena Yesus kan Sang Firman ya. Iya, Yohanes Sang 17 Firman, ayat ada. 17, Sang Firman. Oh iya. Dan Sang Firman itu Alfa dan Omega ya. Iya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Iya. Jadi gelar Yesus, banjir gelar dalam perjanjian baru itu Banyak ya. banjir gelar-gelar Yesus Iya, ya. iya. Anak manusia, Injil Matius menyebut Iya, begitu, yang penting Ya. gitu. seperti itu. Iya. Jadi sabda itu telah menjadi manusia itu harus jelas ya. Dia berkuasa, dia bisa jadi apa aja. Dia juga tidak berdosa sama sekali. Tuhan Yesus tuh walaupun lahir dari rahim, tapi dia tanpa ada dosa sedikit pun karena bukan dari Betul. hasil hubungan suami istri. Kalau atau Adam sekalipun tidak dilahirkan, tidak ada bapak ibunya malahan. Wah, itu berarti Ya. kembali ke yang tadi. Anda meragukan bahwa Allah itu maha kuasa gitu. Ya. Iya. Oke Bang, wah ini menarik nih Bang. Nah Bang, lalu kalau gitu Bang, apakah karena bahasa jadinya Bang Allah itu banyak gelarnya atau banyak namanya gitu? Nah, ini pertanyaannya menarik nih, sahabat Alberta dan Kang Alfa ya. Iya. Kenapa menurut saya menarik? Karena begini, karena Allah datang menjadi sama dengan manusia, karena menjadi sama dengan manusia maka dibutuhkan nama. Allah itu sebenarnya tidak perlu nama. Oh iya. Untuk apa nama? Karena satu-satunya Allah adalah Dia. Iya. Betul. Satu-satunya penebus adalah Dia. Iya. Tidak ada tandingannya. Iya, Dia betul. pencipta, bukan dicipta. Nah, karena Allah datang ke bumi menjadi sama dengan manusia di dunia, makanya perlu nama nggak? Perlu. Iya. Kata malaikat kepada Maria, kasih nama Yesus. Iya, kan Jadi itu perlu ada. nama. Iya, betul. Ya. Kalau di dunia kan banyak nama. Iya. Nama Heri banyak, nama Alfa banyak. Iya banyak. Oh. Iya. Cirinya seperti apa, bahkan bisa sama-sama rambut putih, sama-sama rambut hitam misalkan. Iya, sama-sama berjenggot misalnya ya, Bang. Semuanya iya berjenggot kayak Kang Alfa dengan saya begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Allah itu nggak perlu nama Iya. karena dialah satu-satunya Iya. supaya segala ciptaannya ya memuji Dia karena Dia satu-satunya, tidak ada lain. Tapi karena datang ke dunia Iya. dan ke bumi ya berjumpa manusia layaknya manusia mulai dari kandungan brojol 9 bulan ya, setelah 9 bulan dari Maria, makanya perlu nama Iya. yaitu Betul. Yesus Kristus. Dan sebelumnya sudah diberi kan Allah selalu dekat dengan manusia. Makanya nama artinya Allah beserta kita. Karena close, dekat. Ya. Ya. Apa yang dilakukan Allah di sana, Allah harus datang karena dosa kan tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia, cara manusia. Iya, betul, Bang. Satu-satunya cara Allah harus datang dan Allah yang bisa menyelesaikan. Makanya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Bukan berarti Allah beranak. Bukan. Iya. Jadi kesana lagi deh. Allah beranak. Tidak. Karena Allah datang mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Iya. Ya, supaya menyelesaikan dosa itu. Dan yang menyelesaikan itu kan tidak berdosa. Harus tidak berdosa. Karena di surga tidak ada dosa. Supaya bisa ke surga harus tidak ada dosa dulu. Caranya Allah yang menyelesaikan.
mengutus putranya yang tunggal. Iya, Nah, iya. begitu. Makanya dikasih namanya Yesus. Oh, iya. Tapi kan banyak juga orang pakai nama Yesus ya. Iya kan banyak tuh, banyak. Di mana Brazil ya, apa di mana tuh? Banyak tuh. Brazil, Iya kan. Filipina, Iya. ya nggak apa-apa, mungkin terinspirasi dengan nama Iya. itu, artinya juru selamat kan. Iya nggak apa-apa kan. Wah, Iya, yang kita kenal kan Yesus Kristus yang diurapi ya. Nah ini kadang aduh jadi nanti nyebar lagi nih kemana-mana. Gelar Kristus saja yang diurapi bisa ditafsirkan lain gitu. Saya juga bisa aja bilang saya yang diurapi itu. Bang Heri juga yang diurapi gitu kan, bisa aja. Aduh, itu jadi tambah lagi deh. Nah yang penting tadi itu ya, bahwa nama-namanya atau gelar-gelarnya jangan sampai salah sebut, bahwa harus ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus selalu diingat. Ya. Iya, Oke. itu betul. Nah iya Bang, ini kalau kita ngobrolin ini pasti jadinya panjang lebar ya, karena banyak kali orang yang sampai ada yang bilang apa, Tuhan yang tidak aku kenal itu ya Bang ya. Itu di kitab mana tuh? Iya, Bang? iya. Nah itu kan sampai nggak bisa dikenal gitu siapa nama Allahnya gitu. Tapi kata Abang tadi ya Bang, sebetulnya nggak perlu nama juga nggak masalah ya Bang. Iya, saya yakin Allah nggak perlu nama, Iya. karena apa yang diciptakan di alam semesta ini, dia pasti mengenal Allah itu, karena Allah kan satu. Nah, tapi karena manusia dengan kemauannya sendiri sehingga berdosa, Iya. dan Allah tidak pernah menetapkan dosa, Allah Iya. tidak pernah merencanakan dosa, tapi Allah mau menyelesaikan dosa, Iya, iya, iya. sehingga datang ke bumi. Iya. Nah, begitu sahabat Alkitab. Nah. Logika nggak? Logika. Masuk akal nggak? Masuk akal. Iya. Karena Allah Maha Kuasa, pasti dia bisa datang ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Karena dosa harus diselesaikan oleh Allah sendiri, bukan dengan usaha manusia. Iya. Nggak bisa. Usaha Nggak manusia bisa. nggak bisa. Kebaikan nggak bisa. Iya. Sekalipun orang punya klaim-klaim kebaikan, mendapatkan rewardnya, yaitu diampuni dosanya. Nah, menurut Alkitab tidak bisa, ya. Iya. Upah dosa maut, katanya, usaha manusia sia-sia, begitu kan? Iya. Ya nggak bisa lah ya Pak. Iya. Ini penting nih, makanya jadi penting ya buat kita perhatikan nih. Nah juga Bang ini ya, kalau ada yang campur-campurin gitu Bang, gimana tuh Bang? Contohnya gimana nih campur-campurin? Iya Karena jadi apa? ada yang mencampurkan gitu, Roh Kudus ya, seperti tadi yang saya dari awal ngomong itu. Tuh jadi ada orang yang menyembah Tuhan Yesus, tapi juga dia bilang dia Roh Kudus, ya menyembah Allah bukan dalam nama Tuhan Yesus gitu, digabung sama dia jadi satu di gitu, jadi berdoa gitu. Ya, biasanya sih yang mencoba untuk mencampur adukan nama itu, kalau di Alkitab orang-orang Farisi menyebutnya Yesus mengusir dengan roh Beelzebul. Ingat gak Kang? Oh iya iya iya. Ya, jadi dicampur adukan ya. Masalahnya orang tua-tua Yahudi tidak paham siapa Mesiasnya. Oh Ya. iya. Saya juga heran kenapa dia tidak paham siapa Mesiasnya. Padahal kalau mereka tua-tua Yahudi, Farisi, atau Sanhedrin ya, pemimpin-pemimpin agama di era itu, Iya. pasti kan mereka membaca kitab nabi-nabi, ya, semua memuat tentang kehadiran Yesus. Oh iya iya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus sendiri loh yang ngomong. Iya. Kitab Tanakh itu, namaku disebut di situ. Melalui nubuatan Nabi Mika pasal 5 ayat 1, akan lahir di Bethlehem. Betul kan? Iya betul. Nubuatan Nabi Yesaya pasal 53, ya, satu pasal itu bicara tentang sengsara Tuhan Yesus, ya. Betul. Dan juga kitab-kitab nabi lainnya. Jadi artinya kenapa tiba-tiba tua-tua Yahudi
di dalam Alkitab atau Injil menyebutnya Yesus mengusir dengan roh Beelzebul. Iya. Nah, itu mungkin dia kurang healing. Mungkin ya, kurang healing. Iya ya bang. Aduh. Iya. Ini. Kalau di Alkitab kan sahabat Alpetra yang dicatat tua-tua Yahudi atau orang Farisi hanya Nikodemus dan Yusuf Arimatea yang betul-betul bertobat ya, mengenali Mesiasnya, betul kan? Iya, betul. Kalau baca Yohanes pasal 3 atau Yusuf Arimatea yang juga orang ternama di kelompok Sanhedrin tua-tua Yahudi. Iya, betul. Mereka menerima Yesus, artinya mengakui juru selamatnya, Mesiasnya ya. Tapi kalau kita melihat sekarang, tidak sedikit orang Yahudi masih menanti-nantikan Mesias. Betul kan? Kenapa ya? Iya, betul. Masih banyak orang yang belum diberi oleh Roh Kudus kesadaran gitu. Belum. Ya, saya merasa yakin kenapa mencampur adukan begitu dengan nama-nama yang tidak sejalan dengan yang Alkitab sebutkan. Ya, tadi saya menyebutnya kurang healing. Healing itu kan bisa berarti karena dia belum bertobat. Yang kedua, pembacaan Alkitabnya minim, betul ya? Iya, betul. Minim gitu. Sehingga dia mencampur adukan, apalagi termasuk dengan istilah di dalam di dalam kitab sejarah seperti 1-2 raja-raja atau 1-2 tawarik, ya Beelzebul itu semacam lalat rajanya lalat. Iya. Rajanya lalat ya, kepalanya gede. Nah, itu mungkin bagi orang Yahudi terinspirasi berarti ada roh itu dan lain sebagainya seperti itu, ya kan? Padahal kuasa nama Yesus. Oke lah, Sobat Alpetra, ini penjelasannya bukan lumayan ya, ini penjelasannya sangat mencerahkan, saya percaya menambah wawasan kita. Cuma sayangnya kali ini kita nggak bisa lama-lama ya. Iya. Kita sampai sini dulu, nanti silakan komentar kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau kita bisa jawab, kita jawab ya bang ya. Oke deh, Sobat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Shalom, Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus berkati dan sehat selalu sahabat Alpetra. Salam.